Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan akan melaksanakan kegiatan demonstrasi konseptual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Rabetu Adawiyah dari SMPN Negeri 1 Keluah. Dan teman saya, Fahrudin Nur dari SMKN 1 Tanjung. Dan saya sendiri Nira Nawastiti dari SMP Hasbunallah. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah baik. Perasaannya gimana hari ini? Perasaannya senang plus deg-degan karena ini saya akan melaksanakan praktik coaching dengan rekan saya yaitu Bapak Fahrudin. Iya. Terus persiapan apa yang sudah Pian persiapkan untuk coaching? Oke, saya melaksanakan persiapan dengan mempelajari alutsista ya, bagaimana menentukan tujuan, kemudian identifikasi, perencanaan dan aksi serta tanggung jawab ya, dimana di sana nanti akan coba saya kemukakan dengan atau konsultasikan dengan Pak Fahrudin sebagai coach saya. Iya Bu. Kompetensi coaching itu kan ada kesadaran penuh, identifikasi, pertanyaan berbobot,
dari Ibu nih, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Oke, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator ketercapaian menurut Ibu nanti yang diinginkan itu seperti apa? Oke, saya menginginkan agar nanti coach saya atau Pak Farudin dapat menemukan solusi, Bu, atas permasalahan yang beliau hadapi. Oh, enggak. Seperti itu. Ya, berarti silahkan Bu Rabiatul mengcoachi Pak Farudin Nur. Oke, terima kasih, Bu. Enggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin Bapak mengatakan pada saya bahwa ada yang ingin dibicarakan, betul Pak? Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu nih. Oke Pak, kebetulan saat ini waktu saya sedang tidak sibuk. Silakan Pak, Bapak boleh berbicara dengan saya. Iya Bu, kebetulan juga sama nih, pekerjaan saya juga udah selesai, siswa udah pulang, tugas-tugasnya sudah saya koreksi sehingga hari ini bisa saya berdiskusi dengan Ibu, dan terima kasih sebelumnya ya Bu sudah menyediakan waktunya untuk saya. Oke Pak, santai saja karena saya juga kebetulan tidak sibuk dan Bapak juga tidak sibuk. Oke, ada permasalahan apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Iya sih Bu, nih kan banyak nih Bu permasalahan yang saya hadapi ketika ingin mencoba mengajak teman-teman terlibat langsung di dalam kegiatan pojok baca yang nantinya saya akan kembangkan. Nah, namun kan begitu saya mengajak, tanggapan mereka seperti biasa-biasa aja, Bu. Nah, jadi hal tersebut dikarenakan mungkin mereka khawatir sepertinya, Bu. Khawatir waktu mereka mengajar nantinya terganggu, mengingat pelaksanaan pojok baca ini kan di saat proses pembelajaran, Bu. Oke, nah jadi permasalahannya seperti itu mengenai pojok baca ya Pak ya, supaya dapat terlaksana dengan baik tanpa mengganggu pembelajaran yang ada. Nah, kalau begitu tujuan dari kita membicarakan ini atau berdiskusi ini apa Pak? Oh, yang saya harapkan sih Bu, teman-teman dapat terlibat langsung dalam kegiatan pojok baca. Tapi benar juga sih Bu, karena pelaksanaan pojok baca ini nantinya kan Bu di saat proses pembelajaran itu. Artinya pelaksanaannya nantinya di saat jam pelajaran, bukan jam pulang sekolah. Oke ya, jadi tadi di saat bukan di saat pulang sekolah ya Pak. Jadi Iya, intinya waktu begitu Pak ya. iya, Nah, benar. apakah Bapak sudah membicarakan ini dengan kepala sekolah dan bagaimana respon dari kepala sekolah Pak? Sebenarnya saya belum meminta sih Bu persetujuan secara resmi nih Ya. pada kepala sekolah. Namun pembicaraan pelaksanaan program pojok baca ini secara lisan sudah disampaikan. Nah, yang mana kegiatan pojok baca ini nantinya kan akan menumbuhkan budaya literasi Bu yang diharapkan nanti di lingkungan sekolah. Nah, maka saya sangat mengharapkan peran aktif dari wali kelas dan guru-guru lainnya. Oke, nah seperti yang Bapak utarakan tadi, sudah tidak Bapak utarakan gagasan Bapak ini dengan sejelas-jelasnya dengan kepala sekolah dan mungkin dengan rekan sejawat Bapak tadi? Sudah sih Bu, namun kan respon beliau sepertinya biasa-biasa aja Bu. Mengingatkan kegiatan akhir tahun ini sangat padat kami. Memang seperti PKK, UKK, US. Nah, itu kan memerlukan waktu yang lama tuh Bu, sehingga kepala sekolah menyarankan untuk menunda pelaksanaannya ini tadi. Karena kan memerlukan anggaran tuh Bu. Oke ya, sebenarnya sih bagus ya rencana yang telah Bapak lakukan tadi ya. Tidak salah ya pemaparan materi, akan tetapi pemaparan materi itu tidak Bapak lakukan secara tertulis. Nah, dari interval 1 sampai 10 nih, tindakan yang akan Bapak lakukan ini menurut Bapak berada di urutan berapa antara 1 sampai 10 nih solusi yang akan Bapak kasihkan ini sampai interval berapa Pak? Kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya di angka 8 sih Bu. Oke, di angka 8. Ya. Bapak yakin nih bisa berhasil di angka 8. Ya. Kalau menurut Bapak hambatannya apa Pak? Ya karena mungkin ya Bu ya, penyampaian yang saya lakukan itu kan secara lisan Bu kepala sekolah.
Mengingat kan kegiatan-kegiatan di akhir tahun ini ya lumayan banyak sih Bu, Iya. terutama di awal tahun ini kan, di akhir tahun semester ini kan kelas 3 itu ujian mereka. Jadi pada saat mereka ujian itu siswa itu US itu tadi libur. Kemudian habis itu setelah selesai itu kami PKK, setelah PKK itu kemudian kami UKK. Nah, sehingga nyaris sebulanan itu Bu kami sibuk-sibuknya. Oke. Nah, solusinya apa Pak kira-kira untuk hasil dari karena kesibukan teman-teman, kesibukan sekolah tadi, solusinya apa supaya Bapak itu nanti bisa mencapai target di angka 8? Eh, yang solusinya ya Bu, kita bikin proposal sepertinya. Bikin Oke. proposal yang menjelaskan secara detail nih Bu, Iya. tentang kegiatan, rencana, habis itu anggarannya, habis itu hasil dan evaluasi dan dampaknya kepada siswa dan guru-guru. Iya, ya betul Pak ya. Sepertinya kata Bapak tadi Bapak harus membuat proposal yang mendetail nih supaya Bapak kepala sekolah tidak hanya lisan saja tahunya, Iya. tapi lebih baik lagi itu ada proposal sehingga kayaknya sepertinya lebih resmi Pak ya. Iya. Sehingga nanti Bapak bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik ya, dan kepala sekolah tidak salah paham lagi dengan penyampaian yang Bapak berikan ya. Nah, sekiranya nanti misalnya ya proposal Bapak itu tidak disetujui nih oleh kepala sekolah. Nah, apa yang Ibu Bapak lakukan? Gimana ya Bu, sayang kan kalau nggak disetujui, mengingat kan pojok baca ini sangat bermanfaat Bu, baik bagi siswa maupun bagi guru, karena pojok baca itu nantinya berfungsi untuk mengidentifikasi kemampuan dari siswa itu tadi. Iya, iya. Berarti Bapak harus mempunyai solusi alternatif lain. Nah, menurut Bapak solusinya itu apa Pak? Supaya nanti seketika proposal Bapak itu tidak setujui, Bapak punya rencana lain deh atau plan B-nya nih supaya program pojok Bapak yang Bapak lakukan itu dapat terlaksana. Iya sih Bu, tapi kan saya kan tetap pada rencana pertama. Yang pertama kan tadi saya mau bikin proposal Bu. Iya. Jadi proposal itu nantinya akan membuat detail perencanaan, habis itu anggarannya, pelaksanaannya, siapa-siapa yang terlibat, manfaatnya, dan lainnya Bu, di dalam proposal tadi. Namun untuk menyikapi solusi yang kedua yang Ibu bilangkan tadi, Ya. saya akan mendukung proposal itu tadi dengan sebuah narasi, Bu. Narasi untuk menguatkan proposal tadi. Bagaimana sih dampak dari pojok baca itu tadi, kemudian sekolah-sekolah mana yang sudah berhasil menerapkan pojok baca itu nantinya. Sehingga proposal yang saya berikan tadi dapat kuat dengan ditambah argumentasi yang saya berikan nantinya, Bu. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Bapak punya alternatif lain seandainya alternatif A itu tidak sesuai dan Bapak punya alternatif B. Oke Ya. nih, sekarang komitmen nih Pak ya. Kira-kira Bapak akan menyelesaikan atau mengajukan proposal tersebut kepada kepala sekolah kapan Pak? Kira-kira nunggu 1 bulan lagi sih Bu, mengingatkan sebentar lagi libur puasa dan lebaran nih. Oke, menurut saya sih Pak tidak perlu menunggu waktu lama, kan Bapak sudah punya ide nih di kepala, tinggal dituangin aja Pak di dalam proposal sehingga nanti kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secepatnya. Iya sih, berarti baiknya mulai hari ini ya Bu ya, sudah menggarap proposalnya, sehingga sekitar 3 sampai 4 hari proposalnya itu sudah selesai dan saya bisa menghadap kepada kepala sekolah. Iya, betul sekali Pak. Nah, berarti saya akan membuat proposal ya Bu ya, kegiatan yang merincikan secara detail nih. Rencananya tadi, tujuannya tadi, alokasi biayanya, hasil yang ingin didapatkan dalam program pojok baca yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, nanti kalau memang kepala sekolah ragu dengan proposal tersebut, baru saya jelaskan ya Bu ya, Iya. lebih rinci tentang manfaat pelaksanaan pojok baca tadi, kemudian siapa-siapa sekolahnya yang berhasil melaksanakannya itu tadi, dan manfaatnya kepada guru dan siswa. Oke, semua rencana Bapak itu bagus sekali Pak ya. Nah, ada tidak Pak teman nih yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan atau membuat proposal ini atau
mendampingi Bapak nih nanti ke kepala sekolah atau mendampingi Bapak untuk merancang kegiatan pondok baca ini? Ada sih Bu, kemarin kan pustakawan dan guru-guru ya Oke ya, akan jadi sejawat. Bapak nanti ada dibantu oleh pustakawan dan akan segera melaksanakan secepatnya ya Pak. Karena kalau waktunya itu lama-lama mungkin nanti akan keteteran dengan program yang lain. Nah, jadi kapan nih Pak waktu yang tepat, yang paling tepat nih menurut Bapak? Kapan ya Bu, kalau menurut Ibu gimana Bu? Kalau menurut saya sih ya tadi Bapak harus secepatnya nih bikin proposal, kemudian kolaborasi nih dengan pustakawan, bagaimana bagusnya kegiatan ini dibuat seperti apa. Kemudian ya begitu Pak. Oh ya Bu, mungkin kan sebaiknya memang demikian Bu. Jadi 3-4 hari atau sebelum liburan ya Bu ya. Iya Pak. Saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyerahkan proposal tadi. Terima kasih sarannya ya Bu. Ya Pak, sama-sama semoga kegiatan pojok bacanya ini dapat berjalan dengan lancar dan saya ingin nanti mungkin kita dapat berbicara kapan-kapan. Saya ingin tahu nih apakah pojok baca Bapak tadi dapat terlaksana dengan baik. Oh ya, oke Bu. Amin. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Oke Pak, sukses selalu Pak, semangat Pak. Iya. Oke Bu Rabiatul, tadi sudah mengcoachi Pak Fahrudin Nur, terus indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Rabiatul bagaimana? Oke, untuk indikator pengembangan yang Ulun inginkan tadi kan Ulun ingin sudah tercapai ya menurut Ulun, karena Pak Fahrudin dengan menggunakan alutsista itu sudah saya laksanakan, di mana Pak Fahrudin dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau punya. Okay. Kemudian ini Bu menanyakan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu bagaimana ketercapaiannya? Oke, untuk kompetensi yang ingin Ulun kembangkan tadi kan pertanyaan berbobot itu alhamdulillah sudah mulai bisa saya kembangkan, di mana Coach Pak Fahrudin itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ulun ajukan. Iya. Terus dari diskusi tadi Pian sebagai coaching, Pak Fahrudin Nur sebagai coaching, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang pengen dikembangkan itu kesadaran penuh Bu, agar nanti ketika saya ada gangguan nih atau ada masalah saat mengcoaching, dengan adanya kesadaran penuh saya bisa kembali nih kepada keadaan atau kepada ruang atau waktu tempat saya untuk mengcoaching teman, begitu Bu. Oh, ini berarti yang ingin dikembangkan kesadaran penuh. Iya. Selanjutnya Ibu, ya selesai observasi saya ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.